Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Satria Rahman dari Manajemen Kelas A. Kali ini dalam tugas studi Islam saya akan menjelaskan tentang zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Ada macam-macam zakat, seperti zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Bajnas), zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah pada ayat 60, ayat 71 dan ayat 103. Dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: yang pertama, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, amil, atau orang yang mengelola zakat tersebut. Yang keempat, mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, atau sedang dalam perjalanan. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya: harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang atau hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Oke, kita lanjut ke jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat malda atau zakat harta, dan kemudian zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat mampu substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Di Indonesia, pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Materi Agama Nomor 31 Tahun 2019. Zakat baru bisa dikenakan apabila sudah memenuhi kriteria, yakni harta tersebut merupakan milik penuh pemilik, diperoleh dari cara halal dan mencapai nisab. Perhitungan zakat untuk zakat fitrah: besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya yang berlaku. Zakat fitrah ini dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Di Indonesia, pembayaran zakat fitrah biasanya
dilakukan menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai sebesar 40.000 atau 50.000 per orang yang disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. Sementara untuk pengertian zakat mal dan penghitungan adalah dengan mengalikannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat atau nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dan sumber zakat yang lainnya berbeda satu sama lain. Nisab zakat pertanian sama dengan 5 wasak atau 653 kg beras. Nisab zakat emas 20 dinar atau 85 gram. Nisab zakat perak 200 dirham 555 gram. Nisab zakat perdagangan 20 dinar atau 85 gram emas dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah 900.000, maka batas nisab adalah 76.500.000 rupiah. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal 76.500.000 atau setara dengan 85 gram emas dan sudah menggenap selama setahun mencapai haul, maka wajib menunaikan zakat. Besaran zakat artinya yang harus dibayar adalah 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan, atau pembayaran zakat adalah jika mengacu pada zakat penghasilan. Seorang dengan penghasilan setahun adalah 100 juta, maka zakat mal yang harus dibayarkan adalah 2,5 juta. 2,5 dikali 100 juta. Baik, lanjut lagi ke macam-macam zakat fitrah. Maksudnya macam-macam zakat. Zakat fitrah, salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Yang kedua, zakat mal. Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya, yakni zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pembangunan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan emas. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Pengenalan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Pengenalan zakat diatur dalam undang-undang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, UU tersebut juga menjelaskan tentang pengelolaan zakat, fungsi zakat, dan siapa yang berhak mengatur zakat. Berikut beberapa ketentuan zakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, emas dan perak. Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memiliki emas sebesar 100 gram, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5% dari emas. Sebagai contoh, 1 gram emas berharga 50.000, maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu adalah 100 gram dikali 50.000 dikali 2,5%, adalah 125.000. Yang kedua, binatang ternak. Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki 1 tahun lebih, dan mencapai nisab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai contoh, sapi jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi 1 tahun. Zakat perdagangan atau tijarah. Zakat perdagangan atau zakat tirokat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan, yakni diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan. Itulah macam-macam zakat dan ketentuannya yang berada di Indonesia. Lanjut ke penyebab masyarakat di Indonesia enggan atau susah membayar zakat. Menurut Guru Besar Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Afif Muhammad, mengungkapkan hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Akibatnya, timbul masyarakat yang susah mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercaya untuk disalurkan. Faktor lainnya yaitu tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal inilah yang saya kira berbeda dengan pajak, yang jika tidak membayar bisa dikenakan sanksi, ujarnya kepada bisnis. Selama dia mengatakan hampir 20% warga negara muslim Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi muzaki. Jumlah mayoritas tersebut, ujarnya, didasarkan pada statistik tentang pemelukan atau pengakuan keberagamaan dalam KTP. Namun, pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.